Mbak Eni, Assalamualaikum Mbak Eni. Salam. Oke. Mbak Eni ini kan sering bicara angka makro-makro ya. Ya, kalau tadi yang sampaikan Mas Bahtiar atau Bik Riza ini kan mikro gitu. Mikro gitu. Dan tiap tahun kita itu menghadapi yang namanya rego Lombok munggah. Kemarin regonya 1.000 Lombok itu, ya kan? Padahal bukan makanan pokok itu. Kemudian harga daging juga nggak pernah turun. Beras ini mau naik dikit, udah mau impor gitu kan. Ya itu kemeng semua itu. Nah, ini sebenarnya gimana sih Mbak ini dari kaca makro ya? Sebenarnya ini kalau menurut Mbak ini pemerintah ini tenanan pora tuh. Apa artinya itu kita urusan bahan pokok ini beras aja deh, beras itu. Ya. Sebetulnya kita nggak usah impor kan ya bisa loh. Gitu. Atau karena apa ini? Sebenarnya apa ini kalau dalam konteks makroekonomi ini? Monggo Mbak ini. Baik. Matur nuwun. Bisa mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Ya. Tapi ada feedback masuk ya, yang di unmute terlebih dahulu. Oh, ya. Ada background suara ngaji ya? Iya. Mas Hafid, jadi makro itu adalah kumpulan dari mikro. Jadi apa yang terjadi di mikro, pasti itu juga yang akan terjadi di makro. Jadi nggak mungkin makronya bagus, mikronya jelek. Atau sebaliknya, tidak mungkin. Karena makro itu agregasi dari persoalan-persoalan atau kondisi-kondisi yang ada di mikro. Itu yang pasti. Jadi itu sudah nggak mungkin terbantahkan. Nah, saya justru terus terang sebenarnya tadi sangat menikmati sekali apa yang disampaikan oleh Gus Bah sama Mas Riza, ini inspiratif sekali, luar biasa. Dan kalau saya ditanya apa sebenarnya persoalan makro di dalam pertanian kita, terutama sektor pangan, apa yang tadi sebenarnya bisa kita tarik kesimpulannya dari cerita real yang disampaikan oleh Gus Bah dan juga Mas Riza. Jadi tadi mengawali prolog dari Mas Kafid, menurut saya itu yang mestinya menjadi bahan evaluasi kita bersama. Jadi tadi disampaikan pemerintah punya anggaran yang luar biasa, tetapi tidak bisa berbuat apapun, tidak ada yang diperbuat, tetapi Muhammadiyah yang sebenarnya tidak bergantung kepada anggaran, tapi mampu melakukan hal yang luar biasa. Itu salah satu pintu masuknya untuk membedah pertanyaan dari Mas Hafid. Nah, jawabannya apa? Jawabannya saya setuju tadi yang disampaikan oleh Gus Bah dan juga Mas Riza. Dua saja persoalannya dan solusinya. Ketulusan dan totalitas. Jadi kalau tidak ada ketulusan, maka yang ada hanya sekedar pencitraan. Jadi apapun yang dilakukan, kalau tanpa ketulusan, itu pasti hasilnya hanya sekedar ilusi. Hanya sekedar angka-angka statistik yang mungkin hanya bisa dijabarkan sebagai sebuah pencitraan tadi. Nah, tanpa totalitas tidak akan ada hasil. Nah, ini mungkin menurut saya itu yang dua kata itu yang sangat menginspirasi dari yang disampaikan dari kasus-kasus mikro tadi. Jadi pertanian ini sektor yang paling basic untuk seluruh kehidupan manusia. Jadi kenapa? Karena terutama pertanian pangan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa pangan. Makanya dulu sebenarnya kalau kita mengingat
bukan wasiat mungkin ya, tetapi apa yang menjadi garis politik gitu kan. Katakanlah kalau hari ini yang berkuasa adalah partainya Bu Mega yang notabene adalah putra dari Soekarno. Pak Karno sudah menyampaikan waktu peletakan batu pertama di kampus IPB Bogor bahwa suatu negara, kedaulatan suatu negara itu terletak pada, bahasa persisnya mungkin nggak seperti itu, tapi inti sarinya adalah kedaulatan suatu negara hanya akan terjadi kalau memiliki kedaulatan pangan. Nah, selama ini secara makro pangan atau sektor pertanian itu memang tumbuh, tapi jadi growth without gitu kan, tumbuh tapi tanpa gitu, tanpa esensi karena tidak diikuti oleh kesejahteraan dari pelaku utamanya, subjeknya. Dan selama ini seluruh pembicaraan yang terkait dengan sektor pertanian itu selalu menempatkan petani sebagai objek, bukan subjek. Mau berbicara mulai dari apapun, mulai dari subsidi, mulai dari program dari pemerintah dan sebagainya, semua menempatkan petani sebagai objek, bukan subjek. Nah, sehingga ini juga menjadi kata kunci. Jadi kalau tadi mulai ke detail ya, apa yang disampaikan tadi peran Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah ini memang luar biasa, termasuk tidak hanya di pangan. Tadi di awal Ustadz Kafid menyampaikan apakah ayah saya sudah sembuh, karena ayah dan ibu saya termasuk yang difasilitasi oleh Muhammadiyah selama ini untuk kesehatan beliau di PKU Solo gitu. Jadi terima kasih sekali. Ini tidak hanya pemberdayaan tapi juga totalitas ya, totalitas pengabdian Muhammadiyah untuk masyarakat memang luar biasa. Jadi pertama tadi saya juga Gus Bah mengikuti jihad kedaulatan pangan ini di Jakarta yang waktu itu diinisiasi oleh Pak Busro Mukodas di PP Muhammadiyah di Jakarta. Beberapa kali kami juga dilibatkan dalam diskusi-diskusi itu, dan ini memang betul pilihan kata Muhammadiyah mengangkat bahwa kedaulatan pangan itu sebuah jihad. Karena selama ini kenapa di jihad? Kenapa kalimat yang diambil jihad? Karena pelaku-pelaku atau subjek-subjek yang ada di pertanian memang selama ini dizolimi betul oleh segala regulasi oleh pemerintah. Jadi tadi yang disampaikan itu hanya sekelumit yang disampaikan oleh Mas Riza tadi mengenai mokaf dan tepung terigu. Coba bayangkan, kita yang tidak menghasilkan sama sekali terigu dan itu harus diimpor dan kita bisa menghasilkan mokaf sebagai substitusinya, tetapi mokaf justru kena PPN 10%, sementara terigu tidak hanya bebas PPN tetapi disubsidi. Ini lebih luar biasa sekali bagaimana kezoliman yang nyata gitu kan di dalam praktek perekonomian kita gitu. Jadi dan yang disampaikan Muhammadiyah tadi, kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan tadi, jadi selama ini problem pertanian kita memang selalu disampaikan, seluruh Menteri Pertanian selalu menyampaikan bahwa petani kita petani subsisten, petani guren yang luas lahannya tidak ada 0,25 hektar. Dan terjadi selalu persoalannya selalu semua menteri selalu menyampaikan, siapapun menteri pertaniannya menyampaikan bahwa terjadi pergeseran lahan pertanian ke non pertanian yang masif sekali. Nah, itu bukan mestinya ya, itu bukan kalimat yang harusnya keluar dari mulutnya Menteri Pertanian. Mestinya justru pertanyaannya, mestinya bagaimana, apa yang menjadi persoalan kenapa sektor pertanian ditinggalkan oleh masyarakat sementara semuanya menyadari dan setuju bahwa sektor pertanian sektor yang sangat-sangat bukan strategis lagi tapi sangat-sangat strategis dan fundamental buat ketahanan sebuah negara. Nah, jadi ada ironis gitu kan, ada ironisasi di situ. Nah, juga terjadi kontradoksial tadi. Jadi tadi di awal saya sampaikan ini ada persoalan ketulusan, tidak ada totalitas dan bahkan ada kontradiksi dari kebijakan-kebijakan yang ada di pertanian kita. Nah, dan ini terjadi tidak hanya di Singkong, termasuk juga
hampir semua komoditas pangan kita. Jadi bagaimana kita benar-benar sekarang tidak hanya sebagai importer terigu, karena kalau menjadi importer terigu ya wajar kita nggak mampu memproduksi terigu, tetapi yang menjadi persoalan mengapa ini mengalami satu pertumbuhan atau peningkatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya mengurangi, tetapi peningkatan luar biasa. Jadi dari ada salah satu statement menarik dari elit politik kita bahwa dan itu elit politik yang harusnya memperjuangkan nasib petani, menyampaikan bahwa kita sudah berhasil diversifikasi pangan. Nah, mereka lupa datanya bahwa diversifikasi pangan yang dimaksud itu ke terigu. Bukan ke yang dihasilkan dari negeri kita. Nah, kedua, dengan angkuhnya juga kemarin kita supaya kelihatan seolah-olah sudah swasembada jagung, maka Kementerian Pertanian menyetop izin untuk mengimpor jagung. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pakan ternak mengalami lonjakan yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak boleh impor jagung, akhirnya kebutuhan untuk pakan ternak itu disubstitusi oleh terigu. Dan terigu jauh lebih mahal dari jagung. Jadi seolah-olah ini malaikat gitu kan, menolong petani supaya petani jagung ya ini mendapatkan porsi, mendapatkan keperpihakan dari pemerintah. Tapi yang terjadi justru para peternak ini juga petani juga gitu kan, yang berada di sektor pertanian gitu. Ini yang sangat menderita karena apa? Karena tertekan oleh besaran lonjakan harga pakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang kontradiksional tadi ya sebenarnya yang menjadi persoalan utama. Seperti yang kemarin terjadi di 2020 dan itu menurut saya tragedi betul untuk petani padi kita. Jadi kalau di era yang lalu petani mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu wajar, beberapa kali terjadi. Tapi di tahun 2020 jangankan pupuk bersubsidi, untuk mendapatkan pupuk non subsidi setengah mati. Mengapa? Karena pemerintah yang harusnya kebutuhan pupuk non subsidi itu kan sekitar 24 juta ton. Tapi yang disubsidi hanya sekitar tadinya 7 juta terus dinaikkan hampir 10 juta, 9, sekian juta ton. Nah, akhirnya mereka kan berebut untuk mendapatkan akses pupuk non subsidi. Nah, sehingga perebutan itu yang menyebabkan langka. Jadi ini kan nggak usah pakai teori yang muluk-muluk, itu hal yang terjadi di depan mata tetapi dibiarkan. Nah, yang ironis lagi sudah pupuknya susah, mahal dan memberatkan petani. Begitu petani panen, pemerintah mengumumkan akan mengimpor 1 juta ton beras. Jadi ini yang saya sebutkan, mengapa saya dalam satu titik sampai menyebutnya ini kezoliman gitu, karena nggak masuk akal, nggak ada rasionalitasnya, bahkan sudah disampaikan oleh data BPS dan BPS ini kebetulan untuk padi ya sudah menggunakan metode KSA, artinya metode KSA itu sudah berdasarkan tidak lagi ekspektasi berapa luas lahan, tetapi sudah menggunakan luas lahannya, panen dan sebagainya, sudah menggunakan satelit. Jadi kurang akurat apa? Nah, data BPS sudah menyatakan bahwa produksi untuk 2020 cukup, artinya stok pangannya cukup, dan bahkan Pak Buas sebagai yang pemegang otoritas cadangan pangan bilang bahwa Bulog juga masih mempunyai stok pangan yang cukup. Walaupun cukupnya Bulog ini stok pangan 2018. Bayangkan stok pangan 2018
stok beras bukan pangan, stok beras 2018 dan belum pernah dikeluarkan, dan itu kontradiksi lagi. Jadi memiliki cadangan tapi dari 2018 belum pernah dikeluarkan. Artinya apa dibaca oleh para comprador rent seeker pangan ini? Artinya sekalian lu punya cadangan ya nggak akan bisa efektif untuk operasi pasar. Beras 2 tahun itu udah bulukan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga sekali lagi inilah yang selama ini dipertontonkan gitu, kebijakan-kebijakan yang kontradiksial tadi, yang sebenarnya yang dinarasinya memiliki keterpihakan, tetapi di dalam implementasinya adalah memang memberatkan dan tidak mempunyai keberpihakan terhadap para petani kita. Nah, itu yang saya maksud tadi, petani-petani ini selama ini hanya sebagai objek dari berbagai macam program dari pemerintah. Bahwa pemerintah selalu menganggarkan ada subsidi, ada bantuan, dan ada pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi the end-nya agar menjaga dengan atas dasar misalnya inflasi, karena memang beras ini sebagai komponen kebutuhan pokok mempunyai sumbangan yang sangat besar terhadap inflasi. Jadi pergeseran harga beras 1.000 perak saja, jangankan 1.000, 100 perak saja, ini mempunyai multiplier efek yang sangat besar terhadap angka inflasi. Nah, sehingga akhirnya bagi apapun kebijakannya, apapun caranya, harga pangan ini dibikin dalam tanda kutip murah atau harus terjaga harganya. Nah, cuman yang menjadi persoalan menjaga harga stabilitas pangan ini dengan cara mengorbankan kepentingan dan nasib petani. Nah, ini yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang kontradiksia lagi. Jadi padahal petani ini kan secara makro masih sekitar 34 juta. Jadi kalau kesejahteraan mereka ini tidak diurus atau terabaikan, maka daya beli mereka juga pasti terganggu. Nah, kalau daya beli 34 juta orang terganggu, 34 bukan 34 orang, 34 keluarga. Karena tadi hitungannya kan keluarga petani, rumah tangga petani, 34 juta rumah tangga petani ini terganggu, maka pasti konsumsi rumah tangga dari 34 juta orang ini juga akan terganggu. Artinya apa? Komponen terbesar kontribusi pertumbuhan ekonomi kita konsumsi rumah tangga. Nah, dengan sendirinya pasti juga akan terganggu. Nah, ini kan teori yang sederhana gitu. Jadi tidak perlu disampaikan oleh ekonom, semua pasti dengan gamblang bisa melihat. Nah, sehingga pertanyaannya kembali tadi, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Pertama tadi, pendampingan itu apa sih sebenarnya yang dulu kita pernah kenal di era Orde Baru. Jadi tidak semua Orde Baru yang walaupun dulu Mas Kafid mungkin juga ikut dalam barisan reformasi gitu, tapi tidak semuanya pasti buruk. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa masih kita lanjutkan. Kalau korupsinya bisa ditinggal, tapi yang terjadi kan sekarang justru yang baik-baik ditinggalkan, yang korupsinya dilanjutkan gitu. Nah, pendampingan itu dulu dilembagakan dengan yang namanya Badan Penyuluh Pertanian. Nah, Badan Penyuluh Pertanian ini yang day-to-day dulu kan ada di setiap pedesaan. Jadi kalau saya dulu mau ke sekolah gitu selalu Mantri Pertanian itu keliling. Jadi Mantri Pertanian itu bukan di kantor, pasti keliling di sawah-sawah petani. Nah, itu yang mendampingi para petani ketika ada persoalan hama, ada persoalan pemilihan bibit dan sebagainya. Dan dulu tidak hanya kelompok pencabar yang dilakukan oleh Pak Harto, tetapi perkumpulan bulanan bagaimana memberikan penyuluhan kepada petani itu cukup efektif. Nah, hari ini Balai Penyuluh atau tenaga-tenaga penyuluh itu pertama tidak berada di bawah Kementerian Pertanian, dan kedua merupakan perpanjangan tangan atau market atau market promotion gitu dari berbagai macam perusahaan-perusahaan benih, perusahaan-perusahaan pupuk dan sebagainya.
Itu yang hilang gitu. Jadi ketulusan itu pasti nggak ada karena motivasinya pasti sudah bergeser gitu. Nah, itu pertama. Nah, kedua tadi disampaikan bahwa oleh Gus Muh tadi bahwa Muhammadiyah tidak hanya di on farm tetapi juga di on maupun off. Nah, jadi kalau di off itu penyuluhan tadi, on farm-nya itu paling punya peran strategis itu sebagai off taker. Jadi petani ini selain harus didampingi dari sisi produksinya bagaimana menggunakan teknologi pertanian yang tepat, dan teknologi pertanian yang tepat itu bukan mekanisasi. Jadi bagaimana dia mengelola tanah agar tetap subur dan sebagainya itu adalah dengan teknik-tekniknya. Teknik-teknik ini kan selalu dinamik sesuai dengan perkembangan hama dan sebagainya, tidak selalu mekanisasi. Apalagi kalau mekanisasinya habis di foto traktornya ditarik lagi gitu kan, ini lebih kacau lagi. Nah, kedua adalah peran off taker. Selama ini problem karena mereka petani subsisten, pasti setiap panen itu tidak langsung mampu secara profesional seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Riza ya, ada yang menjadi mediator mereka hasil bukan Mas Riza tadi, Gus Bah itu dari petani langsung ke meja makan Pak Rektor, Pak Dekan dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu peran yang namanya off taker. Jadi selama ini petani hanya menjualnya ya ke pengepul itu sudah bagus, bahkan ke pengijon gitu. Jadi masih belum waktunya panen karena sudah ditagih hutang ya terpaksa harus dijual ke pengijon gitu kan. Nah, pasti dengan harga yang sangat murah. Nah, pengepul pun sekarang juga mereka nggak punya yang namanya bargaining position, daya tawar. Nah, sehingga berapapun harga yang ditetapkan oleh pengepul ya itu yang harus diterima oleh petani. Karena kalau mereka harus memanen sendiri nggak ada tenaga kerja yang ada di sektor pertanian kita. Jadi yang ada kan sekarang yang mau masuk ke pertanian itu mungkin contoh luar biasa memang Mas Riza, tapi mayoritas yang berada di sektor pertanian kita memang 40-45 ke atas. Nah, sehingga ketika panen kesulitan mendapatkan tenaga kerja luar biasa dan harga tenaga kerja di sektor pertanian kita, terutama di Jawa, ini sudah melebihi ya, UMP yang ada di Jakarta sekalipun. Nah, ini juga persoalan gitu kan. Nah, sehingga mereka tidak ada pilihan lain harus jatuh kepada pengepul-pengepul tadi. Nah, pengepul punya kesempatan untuk menentukan harga. Itu yang disebut dalam teori ekonomi menjadi price maker, dan petani selamanya hanya menjadi price taker gitu kan, penerima harga karena nggak punya bargaining position. Loh, kenapa kok petani nggak diolah sendiri, misalnya dipanen sendiri, nanti digiling sendiri terus dijual ke pasar. Petani tidak punya kemewahan itu. Karena tadi persoalannya kembali bahwa mereka petani subsisten, bahkan sebagian besar petani kita hanya buruh tani. Jadi pemilik lahannya bukan mereka, dan kalaupun mereka petani pengharap, mereka kan harus segera ya menyelesaikan transaksinya, tidak hanya ke pemilik lahannya, tetapi ke bukan debt collector sih, tetapi ketika mereka harus mengambil pupuk secara non tunai, mengambil benih secara non tunai, dan itu kan harus segera terselesaikan begitu mereka panen. Nah, itulah positioning daya tawarnya menjadi rendah. Nah, begitu ada off taker, ini yang menjadi dewa malaikat mereka. Nah, posisi off taker ini dulu dengan baik diperankan oleh yang namanya KUD. KUD sekarang koperasi ini kan hanya nama gitu kan. Jadi filosofi operasi seperti yang sebenarnya dimaksudkan oleh Dr. Muhammad Hatta nggak ada sekarang. Nah, ini mengapa tadi betapa tepatnya kehadiran dari Muhammadiyah sebagai off taker tadi, memang ini benar-benar menjadi dewa penyelamat. Jadi satu sisi mereka mendampingi dari sisi bagaimana berperan sebagai pendamping atau penyuluh pertanian, dan begitu hasilnya panen, Muhammadiyah juga hadir sebagai off taker. Nah, ini sudah menyelesaikan problem hampir 90% dari sistem pertanian kita.
dua hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah tadi gitu. Kalau ditarik secara persoalan makro, karena kalau tidak jalur distribusi pangan ini memang luar biasa. Jadi dari tadi petani ke pengepul, yang ini nggak ada kehadiran Muhammadiyah misalnya, dari petani ke pengepul masih ke pedagang besar, nanti berapa pedagang besar lagi baru benar-benar ke pedagang, ya, penguasa pasokan, pedagang yang big boss-nya, dan itu bisa dihitung dengan jari, Mas Hafid. Nah, kenapa bisa saya menyimpulkan di situ? Karena harga beras, ya, kalau harga HPP di tingkat petani itu memang ditentukan oleh pemerintah, tapi harga beras itu hanya ditentukan yang namanya oleh pemain utama di pasar induk Cipinang. Nah, oleh karenanya, kalau mau harga beras ini mau berapa, si bos besarnya tinggal bilang bahwa tidak usah didelay 1 hari atau 24 jam. Didelay beberapa jam saja, harga di beras itu pasti sudah goyah, sudah berfluktuasi. Nah, berarti betapa maha kuasanya para penguasa pasokan dalam distribusi beras ini. Nah, sehingga ketika ada kehadiran off-taker tadi memang benar-benar bisa berperan sebagai tanda kutip malaikat gitu. Dan kenapa kemarin ya untuk sekedar tadi yang masalah impor beras. Jadi kan alasannya kemarin harga beras itu kan dikhawatirkan naik nanti kalau ada Ramadan. Karena harga beras ini harus dijaga betul stabilitasnya, apalagi daya beli masyarakat rendah. Ini kan seperti bahasa malaikat gitu kan. Nah, tetapi yang mereka maksudkan itu harga beras ya ini bisa dibikin naik memang. Kalau dengan kondisi tadi, walaupun punya cadangan, tetapi cadangannya sudah bulukan. Dan walaupun BPS bilang stoknya cukup, tapi stok cukup itu dikuasai oleh siapa? Nah, sehingga kalau memang kemarin nggak ramai di publik, bisa jadi skenario memang benar harga akan naik, gitu kan? Tapi kenaikan itu kan bisa ditentukan. Nah, sehingga sebenarnya kalau mau jujur, itu kan persetujuan impor itu kan sudah diteken. Dan bisa jadi sebenarnya impornya juga udah masuk. Mengapa? Karena ada perbedaan harga. Ya, ada yang namanya disparitas harga antara harga internasional dengan harga domestik yang luar biasa menjadi insentif ekonomi. Mengapa harga ini di masa pandemi kok begitu lebar? Nah, jadi kita tahu persis, ingat di awal pandemi itu kan semua kegiatan ekspor impor terutama untuk pangan itu kan benar-benar dikendalikan. Nah, sementara ya di negara tetangga kita yang namanya Vietnam, Thailand gitu kan, petani-petaninya kan tetap seperti petani Indonesia, mereka tetap berproduksi. Nah, sehingga terjadi oversupply. Nah, oversupply beras itu kan nggak bisa seperti oversupply produk industri bisa ditaruh di gudang. Beras ditaruh di gudang, sebaik apapun gudangnya nggak mungkin bisa bertahan tetap dengan kualitas bagus bertahun-tahun. Nah, sehingga mereka mau tidak mau pasti harus dijual murah. Nah, sehingga simulasi kita memang 1 juta ton itu keuntungannya itu lebih dari 2 triliun. Nah, 2 triliun ini siapa yang nggak tergiur gitu kan? Dan 2 triliun itu kan bisa buat apa aja. Kira-kira kalau dibelikan kerupuk bisa berapa dijembreng gitu kan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sehingga tadi jadi kalau berbicara bahwa potensi ekspor ini ada dan selalu memang ada gitu kan untuk semua produk-produk pertanian kita yang benar-benar dikerjakan dengan totalitas. Jadi tidak hanya mokaf tetapi juga beras-beras organik termasuk kedelai. Dulu saya punya teman yang namanya orang Inggris yang waktu mereka datang ke Indonesia karena gempa Jogja itu mengembangkan kedelai ya, dan itu menjadi produk ekspor. Sementara kita yang di dalam negeri justru demen sekali impor kedelai yang masih
sebenarnya di dunia pangan ini tingkat security-nya, atau bukan security dalam arti ini, tingkat keamanan pangannya masih meragukan karena dikembangkan dengan istilah GMO, kenapa? GMO, genetically modified organism. Betul. Nah, ini sekali lagi tidak hanya menzolimi petani, juga berpotensi menzolimi konsumen gitu, karena ini kan pangan itu kan luar biasa dampaknya. Jadi kalau ini tidak aman secara kesehatan dan sebagainya, juga akan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kesehatan masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, jadi kira-kira Mas Hafid, itu yang bisa kita tarik kesimpulan secara makro. Jadi apa yang diceritakan, sekali lagi, apa yang terjadi di makro ya itu persis sama, pasti persis sama apa yang terjadi di sisi mikro yang dialami dan diceritakan tadi, disampaikan oleh Gus Bah maupun Mas Riza tadi gitu. Nah, jadi solusinya, kalau saya tanya solusinya ya tinggal kalau pemerintah nggak punya kreativitas dan inovasi gitu, ya tinggal copy paste saja apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu. Kira-kira gitu, Mas Hafid. Oke. Oke, makasih banget ini Mbak Eni nih. Kalau sudah pakarnya bicara ini, kita jadi dengarnya itu tinemunalar gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tadi Gus Bah nyampaikan bahwa jihad kedaulatan pangan, jihad menegakkan. Wah, ini Mbak Eni nyampaikan ada 2 syarat ini, ada ketulusan dan kesungguhan atau totalitas, ya. Totalitas. Jadi ya, tidak seremonial tentunya kan, kalau pemberdayaan ini kan seremonial, itu kan. Nyerahkan traktor, setelah difoto kemudian besok ditarik lagi gitu. Ya tentunya enggak seperti itu. Ini sesuatu yang menarik gitu. Kemudian yang kedua tadi, apa yang dibaca di makro itu sebetulnya persis dengan yang di mikro gitu. Ya, yang di mikro. Kalau masalah rente 2 triliun ya itu memang benar, Mbak. Itu beras beras yang diimpor Indonesia itu di Vietnam itu kan udah di gudang udah setahun lebih. Itu kan cadangan dia. Nah, ini saya kembali ke Gus Bah ini sebelum ke penonton. Kita nanti akan tutup jam 10 kurang seperempat karena tadi kan mulainya kita molor seperempat jam. Nah, ini Gus Bah ini kaitan dengan tadi disampaikan oleh Mbak Eni bahwa apa yang ada di mikro itu ya yang di makro itu persis gitu. Nah, ini rupa-rupanya tadi nyampaikan bahwa kalau memang pemerintah ini belum siap dengan konsep atau mungkin konsepnya itu nggak aplikabel. Iya, Mas. Nah, kira-kira NPM ini siap nggak berjihad mendampingi gitu, mendampingi dalam tanda petik pemerintah di lapangan gitu loh, untuk pemberdayaan ini. Gimana nih Gus? Halo Gus Bah. Wah. Miss nih, halo Gus Bah. Pemerintah ya, karena pemerintah akan punya segalanya ya. Halo. Iya, monggo Gus Bah ya. Suaranya hilang nih, suaranya hilang. Wah. Gus Bah putus-putus ini. Oke, saya tak ke Mas Riza. Mas Riza dulu deh, ke Mas Riza. Dek Riza. Ya udah bisa dengar suara saya? Oh ya, udah. Oke. Monggo Gus Bah ini. Lanjut Gus Bah. Sudah dengar. Oke. Oke, monggo Gus Bah. Silahkan. Ya, maaf terputus. Mas. Oke. Ya, bukan mendampingi pemerintah ya. Ya, sudah bisa dengar? Udah, oke. Ya, bukan mendampingi pemerintah ya, Mas ya. Punya SDM, pemerintah segalanya untuk melakukan yang terbaik. Untuk kadangkala
apa yang diharapkan kepada pemerintah yang punya banyak sumber daya ini mungkin butuh keseriusan dan penguatan seperti itu. Saya nggak tahu problem serius pemerintah itu apa, sehingga keinginan atau cita-cita untuk mewujudkan swasembada pangan, swasembada beras, daging, susu, dan lainnya itu tidak kunjung datang gitu loh. Why the dream not come true itu ya kita nggak tahu persis ya apa yang terjadi di pemerintah. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sebenarnya mengisi ruang kosong saja, atau dalam bahasa ini tidak ingin mengambil alih peran pemerintah ya. Kita mengisi ruang kosong saja supaya persoalan hidup masyarakat itu tidak semakin berat, ataupun masyarakat mempunyai alternatif solusi yang lain yang tidak hanya bergantung kepada negara gitu. Ya mungkin ini kita bergotong royong, berlomba-lomba di dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau seandainya pemerintah ada yang kurang atau pemerintah ada yang nggak pas, ya inilah salah satu peran masyarakat sipil, dalam hal ini Muhammadiyah, untuk melengkapinya. Dan saya kira apa yang dilakukan Muhammadiyah juga jauh daripada daripada sempurna ataupun baik. Seperti kami juga pasti punya kekurangan, tapi setidaknya kami sebagai masyarakat berupaya yang terbaik untuk menjadi alternatif solusi, memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak semakin sulit, tidak semakin susah, dan tidak semakin menderita. Dalam hal ini masyarakat bisa tetap optimis, ada jalan lain dan ada harapan yang bisa disemaikan seperti itu. Saya kira begitu, Mas. Ya, oke. Terima kasih Gus Bah. Jadi intinya Muhammadiyah siap bersinergi gitu ya, bisa bersinergi dengan pemerintah, ngisi-ngisi ruang-ruang kosong yang memang mungkin tidak terjangkau gitu ya. Kalau anggarannya terjangkau tapi orangnya kan belum tentu terjangkau kan gitu ya Gus ya. Kira-kira kan begitu. Sebenarnya pemerintah ya secara infrastruktur, secara apa-apa harusnya bisa sekali ya, tapi masalahnya saya nggak tahu. Pertama mungkin dari sisi politik anggaran ya. Saya melihat program-program pemerintah itu bagus ya, mulai dari visinya kan bagus juga. Ada undang-undang kedaulatan pangan itu, tapi sudah dibuldoser sama omnibus. Yang dulu ada undang-undang pangan itu tidak boleh sembarangan impor, oleh omnibus digusur itu. Jadi ketersediaan pangan itu bisa dari dalam negeri dan dari impor tanpa memperhatikan stok yang ada di dalam negeri. Jadi pemerintah ataupun swasta bisa impor saja. Jadi kalau nanti pas panen impor ya nanti pasti harganya akan hancur, akan jatuh, dan siapa yang rugi? Ya petani kita. Nah sebenarnya makanya omnibus law itu dalam konteks ini yang terkait dengan klaster pangan itu berdampak sekali pada petani kita, karena pasal terkait dengan importasi atau ketersediaan pangan itu dihapus oleh omnibus itu. Nah sehingga nggak ada proteksi sama sekali. Jadi investasi soal pangan dan impor pangan itu mempunyai jalan tol melalui omnibus law, undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kalau besok ada impor beras, pemerintah ngotot impor beras, alasan bisa dicari-cari, Mas, ada bencana alam, ada macam-macam. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa di Jawa Tengah, di Jawa Barat semua sedang panen raya. Panen raya kok malah impor, ini logikanya bagaimana gitu. Nah, tapi karena pasal itu sudah dihapus sama omnibus ya, panen jalan, impor jalan, begitu loh Mas. Nah ini saya kira keberpihakan negara ini perlu operasional dalam konteks secara struktural, ada kebijakan yang melindungi petani secara nyata, tidak hanya verbalis, tidak hanya
oral, tidak hanya ucapan, tapi memang ada kebijakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga harus serius dong, politik anggarannya itu. Ya, bicara swasembada pangan, tapi anggaran di Kementerian Pertanian itu cuma 20-an triliun, Mas. Gimana bisa kita bicara swasembada pangan, anggaran perjalanan dinas pejabat itu puluhan triliun, tapi ngurusin pangan cuma 20-an triliun. Jadi anggaran perjalanan dinas bisa lebih besar daripada anggaran di pertanian yang mengurusi 60% penduduk Indonesia atau 140 sampai 150 juta penduduk Indonesia. Ini kan ngeri sekali dalam konteks sensitivitas kebijakan anggaran ini tidak mendapatkan ruang gitu loh. Kalau ingin petani kita sejahtera, ya kalau ingin kita bertani berdaulat, kita pengen swasembada ABC itu, tingkatkan dong anggaran pertanian, pangan itu berlipat-lipat kali. Kalau bisa, kalau saya presiden ya, saya naikkan menjadi 100 triliun itu. Dari 20-an 3 triliun menjadi 100 triliun. Ya, nanti kita akan secara anggaran akan optimis. Oh, bisa kok swasembada pangan. Oh, anggarannya ada begitu. Penyetak sawah ada, bantu petani ada, memberikan asuransi petani bisa, bantuan alat bisa, mekanisasi bisa, apapun bisa. Nah, sehingga nggak ada alasan lagi kalau seandainya secara kebijakan bagus, politik anggaran bagus, sebenarnya nggak ada alasan lagi kalau kita nggak bisa swasembada pangan. Tapi persoalannya programnya bagus, visinya bagus, yang disampaikan bagus, tapi anggarannya plekutis begitu, anggarannya cuman nyamit, ya nggak bisa. Gimana 23 triliun dibagi 60% atau 150 juta, berapa Mas? Kecil sekali gitu. Ya, jadi tadi udah disinggung oleh Mbak ini juga. Jadi kata kuncinya kan ada ketulusan, Gus Bah. Ketulusan ini yang hilang gitu. Ya. Artinya ketulusan bagaimana dari anggaran yang ada itu, katakanlah belanja langsungnya yang untuk petani ini mestinya porsinya 70%. Yang untuk biaya aparatur sama biaya itu mestinya 30% lah. Itu supaya tidak zalim. Karena zalim itu kan lawan kata dari adil gitu. Dia sebut Mbak ini kita zalim benar. Termasuk dalam hal pengalokasian anggaran. Ini kan tidak adil gitu. Mestinya 30-70 lah. 30 yang aparat, yang 70 itu langsung ke petani ini. Kira-kira begitu ya Gus ya. Muhammadiyah yang nggak punya uang triliunan aja bisa bayar mokaf gitu ya. Artinya itu. Bisa ekspor kok. Bisa ekspor. Bisa ekspor, nggak punya uang bisa ekspor. Ini pemerintah masa nggak bisa. Padahal nggak ada 1 triliun itu. Kan gitu kan. Padahal hanya berapa miliar kan gitu. Itu aja bisa gitu kan. Itu kan seperti itu. Ya itu. Padahal anggarannya sak melekultis, tapi nyatanya bisa mentas gitu ya. Oke. Apa Dik Liza mana ini Dik Liza ini? Dik Liza ini petani milenial nih. Ya, ini Dik. Ini sekaligus Anda closing speech saja. Anda closing speech untuk segmen ini ya. Jadi Anda yakin bahwa Anda nanti bisa jadi miliarder dengan singkong ya? ST itu kan sarjana telo gitu ya. ST kan sarjana telo. Tadi kan Mbak Eni udah menyampaikan bahwa butuh ketulusan, butuh focusing, butuh keseriusan, totalitas. Nah, saya bayangkan nggak usah mokafnya ini. Saya bayangkannya gulamu gitu. Saya bayangkannya gulamu malahan. Saya ini kan dulu kan mantan ketua APTRI. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, ya, yang menghidupkan lagi pabrik gula Cepiring itu, tapi sekarang udah meninggal lagi itu, ya, karena lahannya sudah nggak ada. Kemudian orang cenderung impor raw sugar, kemudian dijadikan white sugar. Ini kan masalah, rendemennya juga rendah. Nah, saya malah berharap gulamu ini malah ini. Nah, gulamu ini bisa menggantikan gula pasir, bisa menggantikan gula rafinasi gitu. Nggak disubsidi nggak apa-apa, kalau perlu dilabeli gitu.
dengan gulamu itu kan selain manis di dunia manis di surga. Mana apik bagus. Monggo di di Lisa ini. Wah ini menarik ini. Ya. Iya Pak. Ya Pak, mungkin apa namanya memang berbicara tentang pangan dan pertanian memang sangat kompleks sekali ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni dan Mas Bahtiar ya. Memang kami mencoba membuat suatu ekosistem dari hulu ke hilir gitu ya. Dalam artian yang sudah saya tadi ceritakan tentang rumah besar, rumah mokaf ya, di mana sekarang kalau bisa dicek harga singkong nasional itu dirilis Kementerian Pertanian di angka 500 sampai paling mahal itu 600 perak ya per kilo ya. Tapi kita karena dari hulu ke hilir kita hajar gitu ya, sehingga kita bisa, petani bisa berdaulat menentukan harganya sendiri gitu ya. Kita bisa beli stabil di angka minimal 1.500, itu pun di lahan gitu kan, itu. Itu bisa kita lakukan ketika ekosistem ini bisa sudah terbentuk gitu dari hulu ke hilir, dalam artian petani fokus nanam singkong, pengrajin mokaf fokus ngolah mokaf, anak-anak muda fokus melakukan branding, packaging, pengemasan, bahkan melakukan produk inovasi turunan untuk membuat mie mokaf gitu ya. Kita sudah bisa bikin mie seperti Indomie itu, tapi dari tepung mokaf itu, gulamu, terus kemudian ada juga cookies dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu diduplikasi gitu ya, dalam artian untuk melawan korporasi ini kan sudah raksasa gitu ya, kartel besar gitu, dalam artian yang menikmati impor terigu itu kan sudah sangat banyak gitu ya, seperti itu. Udah menjadi lingkaran setan. Yang bisa kita lakukan ya kecil-kecil tapi banyak gitu ya, dan terhubung satu sama lain gitu. Saya berharap sih rumah mokaf ini bisa kami duplikasi di setiap daerah ataupun cabang gitu, bisa memproduksi mokafnya sendiri, gulamunya sendiri, dan bisa mengkonsumsinya sendiri gitu ya. Nah, kita lagi melakukan percontohan di salah satu desa di Banjarnegara. Kita kolaborasi dengan kepala desa, mencoba untuk desa tersebut istilahnya mengembargo dirinya sendiri. Dalam artian ternyata bisa gitu, kepala desa ini melakukan kebijakan tepung terigu nggak boleh masuk desa tersebut gitu. Terus kemudian bahkan membuat satgas pangan yang tugasnya keliling ke warung-warung. Di warung-warung nggak boleh jualan terigu, tapi bolehnya jualan mokaf yang dibuat di desa tersebut. Nah, hal seperti itu ternyata bisa dilakukan gitu di level pemerintahan paling kecil gitu ya, di desa gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu bisa diduplikasi dan dilakukan di banyak desa gitu, kita melakukan perlawanan dari akar rumput gitu ya, dari bawah gitu, dalam artian ketika kita menunggu Mas Bahtiar menjadi presiden itu mungkin cukup panjang gitu perjalanannya, tetapi mungkin perlawanan yang bisa kita lakukan ya dari akar rumput, dari bawah, kecil-kecil banyak terhubung dan berjamaah saling menguatkan seperti itu. Karena memang betul sekali yang dikatakan oleh Bu Eni. Ketika saya datang 2014 menemui beberapa petani singkong gitu, hampir seluruh petani singkong itu pasti terjerat oleh bank rentenir itu. Karena gimana nggak terjerat oleh bank rentenir? Panennya setahun sekali, ketika panen 200 perak per kilo gitu ya. Ya pasti mereka mau nggak mau akan berhutang dan lain sebagainya, dan memang betul 2014 itu petani harus melewati 2-3 tengkulak gitu ya. Sehingga memang rantai distribusinya sangat panjang. Nah dari situ kami mencoba membuat ekosistem dari hulu ke hilir, ternyata bisa gitu ya. Mungkin skala kita belum terlalu besar gitu, tapi harapan kami memang kami berharap rumah mokaf ini akan kecil-kecil tapi banyak gitu, dan terhubung satu sama lain seperti itu. Sehingga harapan kami untuk Indonesia bisa benar-benar berdaulat pangan itu bisa segera tercapai gitu ya, seperti itu. Ya, amin. Itu amin. mungkin ya, terima kasih di Reza ini. Nah, ini Mbak Eni ini closing speech ini. Terkait dengan apa yang barusan sampaikan oleh Mas Bahtiar ataupun Dek Reza, Gus Bah sama Dek ya. Monggo Mbak Eni ini. Atau Mbak Eni mau hijrah nih, mau hijrah ke Banjarnegara ini biar jadi
Jadi komisaris utama PT Muktaf Indonesia ya. Iya Mas Kafid, saya justru tergelitik tadi pertanyaannya pertanyaan Mas Kafid ke Gus Bah tadi, apakah Muhammadiyah siap bersinergi atau apa dengan pemerintah? Buat Muhammadiyah yang penting bukan pemerintah, yang penting bagaimana ada dan ada untuk umat. Dan selama itu yang dilakukan. Jadi apapun apa yang dilakukan pemerintah, yang penting Muhammadiyah sudah konsisten mendampingi umat, berada untuk umat dan menjadi problem solving untuk umat. Itu saja, nggak perlu harus berkolaborasi, bersinergi atau apapun. Gitu. Karena jangan-jangan kalau ada ide itu nanti malah membelokkan keistiqomahan dan juga ketulusan dari Muhammadiyah gitu. Itu yang pertama. Nah, yang saya menambahkan tadi yang ceritakan Mas Riza bahwa di samping beberapa hal tadi sebenarnya petani ini mungkin tidak berharap banyak, mimpi atau untuk mendapatkan bahkan guyuran dari pemerintah juga enggak. Minimal sekali kalau memang pemerintah nggak punya anggaran, tolong dong diproteksi. Jadi terakhir tadi message yang disampaikan oleh Mas Riza tadi proteksi. Jadi proteksi ini jadi kalau tidak mau memberi gitu kan, tidak bisa atau tidak mampu memberi gitu. Jadi ya jangan apa namanya menjual nasib petani gitu. Jadi kalau dengan katakanlah petani pemerintah misalnya tidak cukup anggaran tadi yang disampaikan Gus Bah ya bahwa anggarannya kecil dan sebagainya oke. Mungkin petani masih bisa terima gitu, tidak diberikan banyak atau cukup anggaran, tapi jangan juga gitu kan sudah nggak diberikan cukup anggaran, tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan sama sekali dengan berbagai macam tadi perilaku dari comprador ekonomi yang menjadi rent seeker sektor-sektor pangan kita. Itu lebih ini. Jadi mudah-mudahan ke depan saya berharap muncul tidak hanya tadi ya kata Mas Riza tadi ada apa copy paste atau perbanyakan apa tadi istilahnya duplikasi, tetapi juga bagaimana menciptakan memang milenial yang lebih Riza baru gitu, yang lebih menularkan virusnya. Mas Riza harus lebih banyak menularkan virusnya itu ke banyak sekali milenial, bahwa sektor pertanian ini sektor yang sangat menarik kalau memang ada ketulusan dan totalitas. Dan pasti kalau kita bekerja dengan hati itu sudah janji yang ada di kitab suci sudah ada gitu. Jadi jangan pernah takut. Kalau pertanyaan Mas Kafid apakah nanti jadi miliarder, memang tujuannya bukan menjadi miliarder gitu kan. Tujuannya memang melayani masyarakat. Jadi itu lebih dari miliarder gitu. Jadi kalau apa yang dilakukan ini bisa terus ya disebar virus-virus kebaikan semacam ini, maka sebenarnya masyarakat terutama masyarakat petani ini tidak menjadi yatim piatu lagi. Minimal ada bapak angkatnya yang namanya Muhammadiyah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Eni, Gus Bah maupun Dik Riza ini. Semoga diskusi kita hari ini malam ini bisa memberikan manfaat, bisa enlightening, bisa memberikan pencerahan pada umat, pada masyarakat bahwa sebenarnya kita itu kaya, sumber daya alam kita kaya, negara kita kaya gitu. Barangkali yang belum kaya itu adalah ketulusan kita untuk berbuat, ketulusan kita untuk melakukan sesuatu secara real gitu. Saya akan tutup dialog atau diskusi malam hari ini. Saya akan ngambil sebuah kata-kata mutiara. Saya nggak tahu ini kata mutiara dari mana gitu, tapi bagi saya itu bagus sekali gitu. Kalimatnya begini, daripada kita mengutuk kegelapan, mending kita ambil sebuah lilin lalu nyalakan. Jadi daripada kita misuh-misuh, muni-muni, kondisinya emang kok gini gitu, ora karuan gitu ya, daripada misuh-misuh mending kita turun ke bawah, mendampingi masyarakat, mendampingi umat, kemudian nyalakan lilin itu, meskipun lilin itu nanti akan habis,
tetapi paling tidak sudah memberikan penerangan sekian waktu, membuat tidak gelap gulita gitu, membuat masyarakat menjadi bahagia. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf ini matur nuwun Mbak ini dadak tapi gelem. Wah, ini luar biasa ini. Beliau ini matur nuwun Gus Bah, tetap berbuat Gus Bah ya. Nggak boleh berhenti gitu. Saya akan menemani ekspor udang Faname dari Kendal nanti. Itu juga kerjaan MPM juga gitu ya. Insya Allah saya akan menemani gitu. Juga terima kasih Dik Reza. Terus terus semangat gitu ya. Bahwa nanti supaya ini bisa seluruh Jawa Tengah, seluruh Indonesia nanti bisa menjadi Jamiah Rumah Mukaf Indonesia gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Sobat Kepo seluruh yang bisa berpartisipasi malam ini. Matur nuwun. Ini saya tadi lihat juga ada Pak Wakil Rektor Unimus juga, tadi ada Mas Hardi, ada teman-teman dari Fordem Berkemajuan juga dari berbagai daerah itu. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu di Kepo LHKP MPI Jawa Tengah. Matur nuwun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.